hasil adopsi linear dari luar melalui rumus konversi plus 78? Pertanyaan ini tampak sederhana, tetapi jawabannya justru mengguncang fondasi historiografi yang selama ini mapan. Data epigrafi dan struktur bahasa menunjukkan bahwa pembacaan tersebut terlalu reduktif. Istilah Shakawarsatita yang selama ini diterjemahkan sebagai tahun Saka yang telah berlalu tidak berdiri sebagai angka kronologis biasa, melainkan sebagai pernyataan bahwa suatu akumulasi waktu telah mencapai titik paripurna. Dengan kata lain, angka tersebut bukan awal hitungan, melainkan penutup siklus yang menandai kematangan sebuah peradaban sebelum memasuki fase hukum baru. Lalu apakah makna Atita sekadar penunjuk masa lampau? Secara filologis jawabannya tegas, tidak. Dalam tata bahasa Kawi maupun Sunda kuno, Atita berfungsi sebagai past participle yang menandakan sesuatu yang telah selesai, genap dan lunas. Maka ketika prasasti menyebut angka seperti 952 atau 1455, itu bukan angka berjalan, melainkan akumulasi waktu yang telah disempurnakan. Dari sini muncul pertanyaan lanjutan. Jika itu masa yang telah genap, maka apa yang dimulai pada saat prasasti dipahat? Jawabannya adalah fase Saka sebagai titik nol baru sebuah paku waktu di mana hukum ditegakkan. Dengan demikian terbentuklah dualitas era yang mandiri, Prasaka sebagai masa fondasi yang telah berlalu, dan Saka sebagai masa peneguhan tatanan baru. Ini bukan imitasi sistem asing, melainkan konstruksi waktu yang berakar pada logika lokal. Bagaimana mekanisme internal yang menjaga kesinambungan sistem ini? Disinilah siklus Windu memainkan peran kunci. Apakah waktu dibiarkan mengalir linear tanpa kendali? Tidak. Nusantara mengenal mekanisme regeneratif melalui siklus 8 tahunan Windu yang mengatur kelahiran ulang waktu secara periodik. Setiap Windu bukan sekadar unit hitung, tetapi membawa karakter kosmis tertentu. Dari Linuwih keunggulan, Ngulama, kebijaksanaan, hingga memayu hayuning bawana, harmoni semesta. Maka angka 952 bukan sekadar bilangan besar, melainkan representasi dari 119 Windu yang telah selesai dijalani. Pertanyaannya, mengapa harus menunggu genap? Karena dalam logika ini hanya siklus yang telah sempurna yang layak dijadikan dasar untuk memulai tatanan baru. Inilah yang disebut nganyari pembaruan total, di mana masa lalu tidak dihapus, tetapi disempurnakan, lalu dijadikan fondasi bagi hukum yang baru ditegakkan. Namun, apakah sistem ini hanya berhenti pada abstraksi angka dan siklus? Justru tidak. Kekuatan utamanya terletak pada sinkronisasi dengan realitas ekologis melalui pranata mangsa. Apakah penentuan waktu prasasti dilakukan secara sembarangan? Jawabannya jelas, tidak. Pemilihan mangsa tertentu menunjukkan presisi astronomis sekaligus kesadaran ekologis. Ketika peran pada mangsa Kartika periode transisi menuju musim hujan, itu bukan kebetulan. Ini adalah saat alam mengalami regenerasi. Tanah kembali subur, siklus air dimulai, dan kehidupan biologis seperti ikan memasuki fase pemijahan. Maka hukum yang ditetapkan, misalnya larangan menangkap ikan, tidak berdiri sebagai aturan sosial semata, tetapi sebagai refleksi dari ritme alam itu sendiri. Saka dalam konteks ini bukan sekadar kalender, melainkan instrumen etika ekologis yang memastikan keselarasan antara manusia dan semesta. Apakah pola ini konsisten secara empiris? Bukti epigrafi menunjukkan konsistensi yang sulit dibantah. Pada prasasti Sanghyang Tapa angka 952 menandai genapnya masa fondasi sebelum diberlakukannya hukum perlindungan lingkungan. Pada prasasti Batu Tulis, angka 1455 berfungsi sebagai jembatan antara legitimasi leluhur dan rekonstruksi kekuasaan. Sementara itu, prasasti Pucangan dan prasasti Sukawana menggunakan formula Atita untuk menandai pemulihan tatanan pasca kekacauan. Apakah ini kebetulan? Tidak. Ini adalah pola sistemik yang menunjukkan bahwa tahun yang telah berlalu merupakan protokol formal dalam penegakan hukum dan kosmologi Nusantara. Dengan demikian, apakah masih relevan mempertahankan teori konversi linear plus 78 sebagai satu-satunya cara membaca prasasti? Jawabannya tegas, tidak memadai. Redefinisi Shakawarsatita menunjukkan bahwa Nusantara memiliki sistem navigasi waktu yang mandiri, berbasis pada akumulasi historis, prasaka.
regenerasi siklik windu, dan sinkronisasi ekologis, Pranata Mangsa. Ini adalah sistem yang tidak hanya mencatat waktu, tetapi mengelola hubungan antara manusia, hukum, dan alam secara terpadu. Kesimpulannya, tahun yang telah berlalu bukanlah sekadar penanda kronologi, melainkan deklarasi kedaulatan waktu. Prasaka adalah masa yang telah mengeras menjadi fondasi, sementara Saka adalah ekspresi hukum yang hidup dan terus diperbarui. Didorong oleh roda windu dan diarahkan oleh Pranata Mangsa, sistem ini membuktikan bahwa leluhur Nusantara tidak pernah mengikuti arus budaya luar, tetapi membangun epistemologi waktu yang otonom dan berdaulat. Oleh karena itu, kepada para akademisi, sudah saatnya dilakukan evaluasi metodologis secara serius. Meninggalkan redaksionisme konversi linear, membuka ruang bagi pembacaan interdisipliner, dan mengakui bahwa prasasti Nusantara bukan hanya artefak sejarah, melainkan teks hidup yang menyimpan sistem pengetahuan kompleks yang masih relevan untuk ditelaah secara mendalam. Kita telah mendapatkan titik terang untuk mendapatkan titik nol, menghitung tahun Saka di prasasti Nusantara, yaitu ada masa Prasaka dan masa Saka. Maka ikuti kajian Santo Saba selanjutnya untuk kembalinya sejarah benar Nusantara menyambut masa emas dengan mengingat kejayaan Nusantara terdahulu. Belajar atau membaca sejarah bukan dan tidak hanya sebagai euforia semata. Membaca sejarah dengan benar adalah mundur satu langkah ke belakang untuk lompat 1000 langkah ke depan,